Halo teman-teman Motovun Indonesia. Oh sini saya. Halo. Teman-teman Motovun Indonesia, sekarang di sebelah saya sudah ada Puzo Janggo. Waktu itu kita udah pernah bahas soal first ride-nya. Buat kalian yang belum nonton mungkin harus cek dulu di sini. Di klik card-nya di sini untuk first ride-nya, first impression kami juga mengenai Puzo Janggo ini. Dan sekarang kami berkesempatan untuk mencicipi bagaimana sih rasanya Puzo Janggo dipakai harian dengan harga 65 jutaan ini. Seperti apa rasanya? Mari kita bahas. Yang pertama, yang enak dari Puzo Janggo ini adalah posisi berkendaranya teman-teman. Jadi emang seperti yang udah pernah kita bahas juga di first ride. Jadi Puzo Janggo ini khas banget dengan posisi berkendaranya yang nyaman. Karena apa? Nih ya, pertama joknya tentu aja yang dia lebar, kemudian juga busanya karakter empuk. Terus di sini tuh agak cekung ya, sehingga tuh bokong pengendaranya bisa langsung masuk kayak lagi duduk di sofa gitu. Kemudian itu dikombinasi dengan deck yang lebar banget. Jadi buat sepatu dengan ukuran 43 tuh bener-bener masih leluasa banget. Maju mundur, bahkan di tengahnya ini karena nggak ada tulangan ya. Jadi kaki tuh bener-bener bisa fleksibel banget untuk mengatur posisinya selama perjalanan gitu. Kemudian nyamannya lagi ada juga pada di sini nih, stangnya. Jadi stangnya ini kalau kita duduknya tegap seperti ini, dia ini punya posisi yang lumayan tinggi ya. Tinggi dan juga lebar, kemudian dia lumayan menekuk ke arah pengendara. Jadi kayak agak lekuk ke belakang gini, dan akhirnya lengan tuh, nih, posisinya lebih santai, rileks, nggak terlalu tegang. Kemudian juga di sini masih ada spare-nya. Jadi kalau kita belok patah, nah posisi pundaknya ini nggak terlalu ketarik gitu. Kalau putar balik ya. Kemudian sudut putarnya juga lumayan lebar atau lumayan luas. Lalu yang tadi di sini karena ada gundukan sedikit, jadinya bisa jadi senderan tulang ekor ya. Walaupun tipis banget sih, tapi ya lumayan membantu lah. Kemudian di sini juga area kakinya lumayan lega karena dia kompartemennya ada di bawah ya di sini nih. Jadi di sini nih kosong, sehingga dengkul tuh nggak rawan mentok. Kalau setang putar balik pun juga masih aman banget di sini. Kakinya nggak mentok ke ujung setangnya gitu. Kemudian tinggi joknya itu 770 mm. Bagaimana dengan saya yang tingginya 170 cm ya kurang lebihnya. Kita coba duduk. Nah, walaupun mungkin menurut data spesifikasinya ini dia nggak tinggi-tinggi banget ya, cuma 770 mm. Tapi berhubung dia desain joknya ini lebar, jadinya emang kaki ini kalau lagi napak tuh agak ngangkang teman-teman. Jadi agak kebuka gini sehingga memberikan feeling jinjit atau tinggi ya. Tuh. Kalau dua-dua kakinya napak sih agak jinjit sedikit. Tapi kalau untuk satu kaki aja kita bisa geser pantat, bisa nampak dengan sempurna. Seperti itu. Nah, posisi berkendara yang udah nyaman tadi dikombinasi juga dengan suspensinya yang nyaman nih teman-teman. Apalagi depannya dia kan teleskopik pakai dua ya. Jadinya tuh rasanya akan lebih stabil kalau dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, suspensinya depan ini punya jarak main kurang lebih 85 mm teman-teman. Jadi untuk lewat jalan bumpy-bumpy atau rusak-rusak di Jakarta ini cukup sih. Cuma kalau kita ngehajarnya keras, otomatis tetap kerasa gentakannya juga sih. Apalagi emang bannya ini dindingnya tuh nggak terlalu tebal ya, cuma per 70. Jadi dia ceper sehingga bisa memberikan feeling atau gentakan di setang ini lebih kerasa gitu. Kemudian kalau yang belakang ini dilengkapi dengan beberapa setelan preload atau kekerasan di springnya. Nah, di yang standar ini untuk bobot 60 kg rasanya udah cukup banget sih teman-teman. Dan karakter dia itu redaman lembut ya. Bisa dilihat, nah walaupun dia cuma tunggal di sebelah kiri aja, tapi rasanya udah cukup banget. Ya kalau emang pengendaranya lebih berat, teman-teman nggak perlu khawatir karena preloadnya bisa disetel lebih keras lagi. Nah, yang enak lagi dari Janggo ini adalah dia punya beberapa ruang penyimpanan ya, yang sangat mudah digunakan bagi para pemiliknya. Yang pertama, ada di tengah sini. Jadi dia ada gantungan barang dan kalau lagi nggak digunakan, itu bisa dilipat. Jadi kesannya lebih simpel. Kalau mau dipakai, tinggal ditekan aja yang bawah. Nah, dia akan keluar, lalu kita bisa menggantungkan barang di sini dengan pengunci ya, jadi nggak khawatir barangnya akan jatuh selama perjalanan.
Kalau udah dipakai tinggal dilipat lagi. Bahannya sih plastik, tapi rasanya cukup kuat ya, cukup tebel. Tuh, nggak yang letoy-letoy banget lah. Kemudian di sebelah sini ada nih, di kanan, dilengkapi dengan penutup. Kita bukanya dari sini, dari tengah. Kita putar ke kanan untuk membuka yang kanan. Nah, kalau di sini emang nggak terlalu besar sih teman-teman. Jadi dia tuh cuma kayak kantung aja, kayak buat smartphone gini. Nah, nantinya bisa sekalian kita mengisi daya atau ngecharge. Karena di sini nih ada power outlet model lighter ya. Jadi teman-teman butuh adaptor dari lighter, habis itu untuk ke USB Type A atau USB Type C buat ngisi dayanya. Seperti itu. Terus kompartemen yang lebih besar disuguhkan lagi ada di bawah joknya. Joknya split. Nggak cuma desainnya aja yang terpisah antara pengendara dan pembonceng, tapi bukanya juga terpisah. Nah, kalau dibuka gini, yang kebuka cuma sisi depan aja, yang belakang ini fix, ngebukanya harus pakai kunci-kunci karena isinya ini ada aki dan beberapa perangkat elektronik lainnya lah. Di sini juga bagasinya bisa dilihat gede banget. Tuh, lumayan lebar dan panjang, setengah jok gitu ya. Terus juga di sini kayak ada penutup. Ini untuk servis motornya biar lebih mudah. Jadi ntar mekanik dari sini ngebukanya. Lalu, apakah helm bisa masuk di bagasinya Puzo Jenggo? Kita coba di sini ada helm half face Nolan berapa ini? Oh, N40. Cuma di sini intercomnya kayaknya harus dilepas dulu karena dia cukup lebar. Jadi kita buka, kita masukkan posisi kepalanya di dalam seperti ini ya. Di sini masih ada ruang nih. Mungkin bisa buat naruh jas hujan, jaket atau sarung tangan. Dan bisa tertutup dengan sangat mudah. Bisa langsung ditelan dan ini kekunci tuh. Tanpa perlu kita tekan ya. Tuh. Tuh. Jadi emang bagasinya juara juga sih. Karena dia, bisa kita lihat sini, desain papan joknya di sisi atasnya tuh lumayan cekung ya. Jadinya dia memberi ruang lebih untuk si kepala helmnya ini nih, sisi atas helmnya. Fungsional. Nah, hal bagus berikutnya, atau hal yang saya suka juga dari Jenggo ini berikutnya adalah fitur-fiturnya udah lumayan modern teman-teman. Jadi, bisa dimulai dari kunci kontaknya. Walaupun dia masih pakai kunci konvensional gitu ya, model biasa, dan nggak ada penutup magnetnya di sini, tapi dia udah immobilizer. Artinya ada chipnya di sini dan ada di rumah kontaknya. Sehingga walaupun dibobol, nggak akan bisa hidup motornya karena nggak ada chipnya. Ini bisa ditandai di sini nih. Jadi ada lampu kedip-kedip nih di speedometernya. Yang warna merah itu, nah itu menandakan immobilizer-nya aktif. Gitu, jadi tetap aman ya, walaupun nggak ada pengunci magnet atau belum smart key atau keyless. Kemudian, fitur modern lainnya adalah tentu aja, seluruh lampunya udah pakai LED lighting system. Jadi bisa di sini lihat positioning light-nya, kayak LED model baru cuma strip gini aja. Kalau yang lama itu ada model V, dan nggak kalah mewah tentu aja ada logo Puzo, singa dari Perancis. Kemudian lampu seinnya masih pakai model yang sipit yang sama dan ada flashernya yang unik suaranya ya. Jadi harusnya pengendaranya nggak akan lupa kalau lampu seinnya lagi hidup. Dan ini ada hazardnya. Jadi kanan kiri aktif, bisa diaktifkan kalau teman-teman lagi dalam keadaan bahaya di pinggir jalan. Dan buat teman-teman yang penasaran sama pancaran sinar Puzo Jenggo-nya bisa dilihat nih di video ini. Jadi emang cakupan cahayanya lumayan luas. Cakupan cahayanya lumayan luas untuk yang lampu jauhnya. Cukup lebar dan lumayan fokus lah ya untuk sekelas lampu OEM atau lampu standar. Kemudian untuk lampu jauhnya juga lumayan, dia agak nebal di sisi tengahnya. Jadi bisa memberi visibilitas atau penerangan yang lebih baik di keadaan malam hari. Kemudian speedometernya, dia tuh pakai kombinasi teman-teman, analog dan digital. Analog ini tentu aja buat menuju kecepatannya ya, di sisi luarnya pakai jarum. Cuma jarumnya ini udah nggak pakai kabel teman-teman. Jadi dia mengkonversi dari sinyal yang ada di roda depannya itu tuh, sensor yang tergabung juga dengan ABS channelnya. Nah, kemudian di tengahnya ini ada layar digital. Jadi ini berisikan informasi. Kalau kita lihat isinya. Nah, yang pertama ini adalah countdown. Jadi itu untuk servisnya kurang lebih 3.500 kilo lagi ya. Ini dia tuh akan semakin turun seiring berjalannya kilometer. Di atasnya ini ada jam digital. Ada temperatur cuaca sekitar, kemudian di bawahnya ada odometer yang bisa kita ganti menjadi trip dengan tombol di sini nih. Habis itu balik lagi odometer. Jadi emang cukup sederhana fiturnya. Di bawahnya ada fuel meter atau penunjuk bahan bakar, udah berapa bar kapasitasnya. Lalu di bawahnya ada beberapa lampu indikator. Di sini kita bisa lihat ada sein kanan kiri. Nah, sein kanan kiri. Kemudian ada lampu indikator ABS, ada check engine, ada low voltmeter dan ada high beam di sini. Tuh, banyak ya lampu indikator ya, dengan desain speedometer yang cukup bagus. Kemudian kalau kita ngeliat sebelah kanan di saklarnya,
Nah, di sini cuma ada tombol hazard teman-teman dan ada tombol starter. Jadi cukup sederhana karena lampunya dia udah AHO, automatic headlight on. Jadi nggak bisa dimatikan. Kemudian di sebelah kirinya, di sini ada lampu jauh, high beam, low beam, lampu dekat, dan ada pass beam yang ke bawah. Nah, lalu ada sein, dan ada klakson. Sayangnya emang si saklarnya ini tuh punya dimensi lumayan tebel ya. Jadi artinya kalau kita lagi jalan, kemudian kita mungkin mau ngesen atau klakson tuh, jempol kita tuh ngeraihnya harus agak jauh gini nih. Kita harus ngebuka sedikit pegangan tangannya baru bisa meraih saklar-saklarnya ini. Gitu. Nah, yang keren lagi dari Jengo ini adalah bagasinya lebar tadi itu karena posisi tangki bensinnya ada di bawah kaki, teman-teman. Jadi ada di sini, di bawah pijakan kaki pengendara, dan masuknya atau mulut tangki bensinnya itu dia dari salah bukan. Masuknya dari sini, dari kompartemen sebelah kiri. Nah, kapasitasnya juga lumayan besar, mencapai 8,5 liter. Jadinya kalau diisi full tank tuh bener-bener bisa bawa jalan jauh banget lah. Karena emang menurut pengujian kami, konsumsi bahan bakarnya dengan metode full to full itu bisa mencapai 39,5 km per liter. Ya lumayan banget lah buat mesin 150 cc gitu kan. Dengan konsumsi bahan bakar tersebut, jadinya masih tergolong efisien. Nah, lantas bagaimana dengan mesinnya? Langsung aja kita bahas teman-teman. Mesinnya tentu aja Matic, menggunakan CVT 150 cc, dan dia masih menggunakan pendinginan udara ya. Jadi dia pakai kipas di sebelah kanan tuh, mengandalkan hembusan angin untuk mendinginkan atau menjaga suhu mesinnya tetap stabil. Kemudian juga dia udah Euro 4, Euro 4, jadi asap buangan knalpotnya juga lebih ramah lingkungan. Kemudian dia klaim tenaganya itu sekitar 11,5 PS dan torsinya 11,2 Nm. Jadi lumayan responsif lah. Emang sih, saat kami uji, saat berkendara sehari-hari, melewati berbagai macam jalan gitu ya, baik macet, jalan kosong, nanjak-nanjak, atau untuk menyalip-nyalip kendaraan lain, emang akselerasi dari Jengo yang terbaru ini emang cukup responsif jika dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Kerasa lebih responsif karena bisa dirasakan dari settingan CVT-nya sih. Jadi emang karakter CVT Jengo yang sekarang ini kayak lebih menggerung ya teman-teman. Artinya dia lebih banyak bermain di putaran tinggi, sehingga RPM-nya tuh udah mendekati peaknya ya di sekitar 7.000 atau 8.500 RPM. Jadinya emang kerasa lebih responsif gitu. Tapi emang jadi rasanya kayak terlalu gerung sih, apalagi kita cuma jalan 60 km per jam atau 80, itu udah gerung banget sih. Jadinya kalau untuk kecepatan tinggi sebenarnya agak kerasa kurang nyaman, karena dia rasanya tuh lebih menggerung dan harusnya bisa lebih irit kalau nggak terlalu gerung seperti yang sekarang ini. Dan konsumsi bahan bakarnya harusnya bisa lebih efisien lagi, karena nggak banyak main di putaran tinggi. Kemudian juga mesinnya nih vibrasinya cukup halus, kemudian juga suara knalpotnya halus juga. Cuma sayangnya nggak tahu kenapa kalau lagi idle ya, kalau kita tuh kayak lagi macet atau kayak lagi nunggu di persimpangan lampu lalu lintas, vibrasi di mesinnya tuh saat idle tuh agak kerasa sih. Jadi agak kerasa getar di jok, dan getarannya tuh sebenarnya agak ganggu sih, apalagi sampai menggetarkan bulu hidung ya. Jadinya agak geli-geli gitu. Makanya sebenarnya agak risih sih, nggak tahu kenapa saat idle tuh getarannya kerasa banget vibrasinya, sedangkan kalau udah jalan lebih halus gitu. Nah, dengan spesifikasi tersebut, lantas seberapa cepat Peugeot Jengo ini bisa melaju? Nah, kalian bisa langsung aja lihat tabel berikut ini. Dan sekarang kita masuk di nggak enaknya Peugeot Jengo. Sebenarnya tadi udah agak disinggung sih sedikit-sedikit mengenai nggak enaknya. Seperti vibrasi saat di idle yang agak ganggu tuh sebenarnya. Kemudian juga mesin karakternya yang agak gerung ya. Kesannya tuh kayak terlalu terburu-buru gitu mesinnya. Kemudian ada juga informasi speedometer yang cukup minim ya. Jadi belum ada trip B, tripnya cuma 1, terus juga belum ada average fuel consumption. Jadi tergolong minimalis sih informasi di speedometernya. Lalu, gak enaknya lagi tuh ada di sini teman-teman. Yang kurang enak tuh ada di posisi standar sampingnya teman-teman. Nah, standar sampingnya ini nggak tahu kenapa tegak banget lihat tuh. Jadi sebenarnya agak bahaya ya, sama kayak dulu kasusnya tuh Yamaha NMAX ada banyak, nggak banyak sih, cuma ada beberapa yang penggunanya itu motornya pada roboh saat diparkir. Salah satunya karena posisi standar sampingnya yang terlalu tegap, jadinya dikhawatirkan kalau parkirnya di kondisi jalan yang nggak rata, motornya tuh bisa meluncur maju. Jadi motornya bisa jatuh dan baret-baret itu. Makanya mungkin amannya
bisa lebih sering pakai standar tengah aja atau center stand-nya seperti ini. Nah, kemudian gak enaknya lagi di Jenggo ini, walaupun dia udah pakai disc brake ya, jadi yang depannya pakai 200 mm, cakram pakai 2 piston, selangnya udah braided, yang belakang itu pakai cakram lebih kecil sekitar 180 mm, pakai kaliper 1 piston, tapi entah kenapa cengkraman dari remnya ini kerasa kurang pakem, terutama di rem belakang. Padahal feeling remnya nih di handle ini udah enak banget nih. Jadi feelingnya tuh kerasa tebel, kerasa empuk, handle-nya juga bagus banget desainnya, jadi nggak bikin tangan atau jari-jari sakit. Sama juga yang depan, enak pakem, cuma enak empuk, cuma nggak tahu kenapa rasanya kurang pakem sih. Sayang aja gitu. Mungkin gesekan antara kampas rem dan cakramnya yang terlalu halus ya, jadinya kurang begitu mencengkram. Anda aja bisa lebih pakem, harusnya bisa lebih enak sih. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman hasil pengetesan kami mengenai enak dan gak enaknya Peugeot Jenggo 150 2023 dan ABS ya. Nah, Peugeot Jenggo ini hadir dengan 4 pilihan warna teman-teman. Jadi warnanya tuh bagus banget. Saya sekalian ambil contekannya ya. Karena namanya lucu-lucu gitu. Nah, ada warna milky white, itu putihnya kayak putih susu gitu, nggak yang putih solid. Kemudian ada ink black and matte black kayak gini. Jadi dia kombinasi atasnya pakai yang matte, bawahnya pakai glossy, dan ada stiker atau striping kayak Jenggo gitu, kayak ala urban-urban anak muda gitu ya. Keren. Lalu ada adventure green, ini keren juga. Warna hijaunya hijau agak gelap gitu ya. Dan yang terangnya waktu itu yang kita coba saat first ride itu ada warna racing green. Nah, harganya 65 juta. Dan dealernya saat ini emang belum banyak ya. Yang di Jakarta sendiri sekarang mereka ada di bilangan Jalan Panjang di Kebonjeruk situ, Jakarta Barat. Kemudian juga kalau ngeliat brosurnya mereka ada juga di Bandung. Nah, kira-kira gimana menurut teman? Mungkin ini bisa jadi opsi ya ketika kalian mungkin ingin sepeda motor yang klasik dengan range harga 60-65 jutaan, bosan dengan Vespa, mungkin ini bisa jadi solusi juga. Ingin tampil beda dengan motor retro klasik dari Peugeot Jenggo 150. Kalau gitu makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen di bawah, kita diskusi bareng menurut teman-teman motor ini gimana. Jangan lupa mampir-mampir juga ke channel lain kita, ada Autofan Indonesia. Dan mampir ke TikTok kami yaitu Autofan Indonesia, dan baca-baca berita terkini di autofan.co.id. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!